Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya untuk tutorial video penggunaan software kasir web dari Enigma. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan atau pembayaran hutang pembelian. Jadi nanti kita akan membahas mengenai menu hutang pembelian dan bagaimana cara untuk melakukan pembayaran dari hutang pembelian. Langsung saja kita masuk ya untuk ke aplikasi dengan user yang memiliki hak akses ke menu pembelian. Oke, saya langsung masuk. Oke, di sini saya sudah masuk ke aplikasi kasir web dan saya tekankan sekali lagi, pastikan kita berada di unit yang benar. Di sini unit 1 untuk tutorial kali ini. Nah, langsung kita masuk ke menu pembelian, kemudian kita masuk ke menu pembayaran hutang pembelian di sini ya. Oke, ini merupakan tampilan dari menu hutang pembelian. Nah, di sini kita bisa lihat hutang-hutang pembelian kita yang masih aktif, dalam artian belum dilakukan pembayaran. Jadi jika kita ingin mengetahui data-data atau faktur-faktur atau supplier mana saja yang kita masih memiliki hutang, kita bisa masuk ke menu hutang pembelian. Dalam hal ini kita lihat bahwa kita masih memiliki hutang kepada dua supplier, yaitu Bubble Mart dan Livimart, dengan jumlah faktur sebanyak untuk Bubble Mart 1, Livimart 1, jumlah hutang 7.296 untuk yang Bubble Mart, dan untuk Livimart sebesar Rp179.000. Oke, kemudian di sini ada jumlah hutang retur. Maksudnya ini adalah jumlah hutang yang harus dibayar oleh Bubble Mart karena kita melakukan retur, seperti itu ya. Kalau jumlah hutang ini adalah jumlah hutang kita kepada Bubble Mart, jumlah hutang retur ini adalah jumlah hutang Bubble Mart kepada kita karena kita melakukan retur pembelian. Seperti itu, saya kira sudah jelas ya. Untuk melakukan pembayaran terhadap hutang, kita langsung saja pilih menu bayar. Oke, kita pilih. Nah, di sini adalah data dari hutang-hutang kita ke supplier Bubble Mart. Sebagai contoh, ini kita memiliki hutang pembelian dengan nomor faktur 012 017 04 0007. Jadi kalau kita memiliki lebih dari dua faktur yang masih memiliki hutang, maka nanti di sini ada nomor 2 dengan nomor faktur berapa, kemudian hutangnya berapa. Di sini neto sama total hutang adalah jumlah total dari seluruh faktur yang kita masih hutang kepada supplier tersebut. Kemudian ini ada akan dibayar. Jadi kita sebagai contoh, kita tanggal 19 kita akan membayar berapa dari hutang kita yang masih tersisa. Sebagai contoh, saya baru akan membayar kepada Bubble Mart sebesar 4 juta rupiah. Nah, di sini kita akan memiliki sisa hutang sebanyak 3.297.725 rupiah. Kemudian untuk data retur pembelian ini adalah data hutang dari supplier kepada kita dari retur dari pembelian yang kita retur. Sebagai contoh, Bubble Mart setelah kita kirim barang, maka dia membayar lunas seluruh retur barang kita, atau Bubble Mart mengganti barang yang rusak tersebut dengan barang yang senilai dari retur kita, yaitu 2.113.125 ya. Nah, kita bisa langsung untuk mempermudah pilih lunas atau berapa sesuai dari jumlah retur yang diberikan oleh Bubble Mart, seperti itu. Oke, setelah sampai, saya kira jelas ya. Jadi yang pertama ini adalah data retur, data hutang pembelian. Untuk kolom kedua ini adalah data retur pembelian untuk supplier Bubble Mart. Oke, kita simpan. Nah, setelah kita lakukan proses simpan, maka
kita lihat bahwa dari supplier Bubble Mart kita sudah tidak memiliki jumlah hutang retur karena tadi Bubble Mart sudah membayar secara lunas hutang kepada kita dalam bentuk retur tadi ya. Untuk jumlah hutang masih karena kita baru membayar sebanyak 4 juta rupiah dari total yang tadi 7 juta rupiah. Seperti itu. Untuk Livimat juga sama. Nah, di sini saya sebagai contoh langsung membayar lunas hutang pembelian saya. Nah, langsung saja ya kita simpan. Nah, di sini karena supplier Livimat kita sudah melakukan pembayaran secara lunas, maka yang tersisa utang kita hanya pada supplier Bubble Mart seperti itu. Kita juga bisa membayar pembayaran hutang pembelian kita dengan pilih multi supplier, di mana untuk multi supplier ini kita bisa langsung melakukan pembayaran hutang kepada beberapa supplier sekaligus. Kalau di sini kan hanya berdasarkan satu supplier Bubble Mart kita bayar. Nah, kalau multi supplier ini kita bisa membayar beberapa supplier sekaligus. Sebagai contoh ya, contoh saya melakukan pembelian secara hutang. Oke. Nama supplier Bintang Mart sebagai contoh. Kemudian jumlah beli 5. Nah, karena saya ingin melakukan pembelian secara hutang, maka saya langsung simpan. Dengan saya hutang sebesar 2.115.125. Kita bisa melakukan proses pembayaran hutang langsung melalui tombol bayar ini ya. Nah, nanti akan sama. Kita membayar berapa seperti itu. Sama saja. Nah, saya langsung masuk ke menu pembayaran hutang pembelian. Di sini Bintang Mart kita masih memiliki hutang 2.115.125. Oke. Nah, karena kita ingin langsung melakukan pembayaran secara multi supplier, maka kita memilih pilihan multi supplier. Oke, kita pilih multi supplier. Nah, akan muncul menu di mana ini untuk fasilitas pencarian ya, untuk mempermudahnya. Dengan neto kurang dari 1 juta atau neto lebih dari 2 juta, pembelian atau transfer keluar. Ini untuk mempermudah saja. Dan ini adalah data-data hutang kepada supplier, hutang pembelian kita kepada supplier dengan yang satu Bubble Mart, yang kedua Bintang Mart. Nah, dengan ini karena kita telah membayar 4 juta tadi, berarti total hutang yang tersisa sebanyak 3.296. Sedangkan untuk Bintang Mart masih tersisa 2.115.125. Nah, kita bisa langsung melakukan pembayaran lunas ya. Sebagai contoh yang kedua ini kita bayar 1 juta. Nah, ini sisanya berarti 1.115.125 untuk supplier Bintang Mart. Oke, langsung saja kita simpan. Nah, seperti kita ketahui tadi untuk supplier Bubble Mart karena kita sudah lunas pembayaran hutangnya, maka yang yang tersisa hanya hutang pembelian kita ke Bintang Mart seperti itu ya. Jadi fungsi multi supplier ini untuk mempermudah kita jika kita memiliki hutang kepada banyak supplier, sehingga kita tidak usah memilih satu-satu. Sebagai contoh ini harus saya masukkan. Nah, terus ini saya bayar berapa, kemudian simpan, kemudian harus masuk ke supplier lain. Nah, untuk multi supplier kita bisa langsung masuk ke satu menu dan nanti semua supplier yang masih memiliki hutang pembelian kepada yang kita masih memiliki hutang kepada supplier tersebut bisa langsung dilakukan pembayaran dengan fasilitas multi supplier. Oke, saya kira sudah cukup jelas ya untuk penggunaan menu dari hutang pembelian. Di sini nanti akan ada contoh alur dari proses pembelian mulai dari pembelian
pemesanan dan pembayaran hutang seperti itu ya. Jadi nanti silahkan dilihat videonya, di situ nanti akan saya berikan contoh secara real life, maksudnya langsung praktek mulai dari kita mulai melakukan, kita menerima atau kita mengirim faktur pemesanan, kemudian pemesanan kita terima, kemudian kita lakukan pembelian, setelah pembelian kita lakukan pembayaran hutang untuk hutang-hutang yang belum diselesaikan seperti itu. Demikian untuk tutorial menu hutang pembelian untuk video pada kali ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.